Halo semuanya, perkenalkan saya Puan Olivia Stanggang. Saya dari kelas B Antropologi 2020 Universitas Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang artikel ilmiah. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu artikel ilmiah. Dan yang kedua, jenis-jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber datanya. Dan yang ketiga, bagaimana cara ataupun langkah dalam menulis artikel ilmiah. Mari kita tonton dan kita pahami sama-sama agar dapat menambah ilmu kita ya teman-teman. Nah, yang pertama, apa sih itu artikel ilmiah? Nah, ayo kita jawab sama-sama ya teman-teman. Artikel ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari hasil penelitian maupun pemikiran dengan menerapkan konvensi ilmiah. Artikel ilmiah ditulis dari laporan hasil penelitian yang ditulis kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam sebuah jurnal. Nah, gambar berikutnya ini adalah merupakan contoh-contoh artikel ilmiah. Mari kita lihat sama-sama ya teman-teman. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber datanya. Berdasarkan sumber datanya, artikel ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama artikel penelitian, yang kedua artikel non-penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian sendiri secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulisan artikel ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ini biasanya dibuat untuk dipublikasikan di dalam jurnal maupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel ini biasanya ditulis dengan dua cara, yaitu yang pertama sebelum laporan. Hal ini ditulis untuk mendapatkan masukan-masukan ataupun saran dari orang yang ahli atau disebut juga dengan pembimbing. Yang kedua, setelah laporan teknis. Ini dilakukan setelah laporan mendapatkan revisi sehingga sudah benar-benar siap untuk dipublikasikan. Yang kedua, artikel non-penelitian. Artikel ini dibuat bukan didasari oleh penelitian langsung, akan tetapi bisa bersumber dari buku ataupun jurnal-jurnal penelitian lainnya. Meskipun begitu, artikel non-penelitian juga ditulis secara sistematis dan terstruktur. Bedanya adalah hanya ada pada sistem numerisasinya saja. Pada artikel penelitian, sistem penomoran harus ada, sedangkan artikel non-penelitian tidak menggunakan sistem penomoran baik angka maupun abjad. Artikel ini hanya berisi paragraf-paragraf yang terdiri antara 10-20 halaman. Namun, artikel ini juga memiliki bagian-bagian esensial di dalam penulisan artikel ilmiah, seperti judul artikel, nama penulis, pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan daftar pustaka. Ketentuan menulis artikel ini sama dengan menulis makalah atau laporan penelitian, sehingga bagian abstrak dan kata kunci tidak ada di dalam artikel ini. Yang ketiga, saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Langkah yang pertama, menemukan tema ataupun topik. Topik yang memang masih terlalu luas
harus dibatasi menjadi sebuah tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah: yang pertama, isu-isu yang masih hangat. Yang kedua, peristiwa-peristiwa nasional ataupun internasional. Yang ketiga, sesuatu, baik itu benda, karya, orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Yang keempat, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Langkah yang kedua, membuat kerangka penelitian ataupun kerangka pemikiran. Kerangka tulisan ilmiah disusun secara hierarki untuk menunjukkan garis besar cakupan ataupun haluan tulisan yang berupa topik utama, yaitu judul dan bab, serta poin-poin pentingnya yang disusun dalam subbab hingga anak subbab. Langkah ini penting dilakukan supaya karya tulis ilmiah Anda memiliki haluan ataupun pedoman yang jelas. Langkah yang ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan-bahan yang dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik ataupun tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi buku ataupun isi bahan. Kita dapat mencari bahan referensi dari jurnal, disertasi, skripsi, ataupun karya terpercaya dan berkualitas lainnya. Langkah yang keempat, survei lapangan. Langkah ini adalah langkah untuk melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah ataupun artikel ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan kita dalam proses penulisan ataupun penelitian artikel yang akan kita buat. Langkah yang kelima, membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi untuk suatu cantuman tertulis ataupun pustaka yang telah diterbitkan, yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Dengan demikian, tujuan bibliografi adalah untuk mengetahui adanya suatu buku ataupun pustaka atau sejumlah buku yang pernah diterbitkan. Langkah yang keenam, menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika kita mengamati objek penelitian. Langkah yang ketujuh, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Menyusun rancangan penelitian sebagai langkah ketiga dari langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Ini merupakan kerangka kerja bagi penelitian ataupun pemikiran yang dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian ataupun pemikiran yang ingin dilakukan. Kita lakukan percobaan yang signifikan dengan objek penelitian. Langkah ke-9, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan,
atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya kita melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan tersebut. Langkah yang ke-10, menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Kita coba untuk menginterpretasikan segala kondisi yang terjadi pada saat pengamatan. Di langkah inilah kita mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Langkah yang terakhir, langkah yang ke-11 adalah merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan ataupun teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Nah, sekian ya teman-teman, hasil penjelasan saya tentang artikel ilmiah. Tadi saya sudah menjelaskan apa itu artikel ilmiah, jenis-jenis artikel ilmiah, dan juga cara menulis artikel ilmiah. Semoga ilmu yang sudah saya bagikan tadi bisa menambah ilmu teman-teman dan juga ilmu saya sendiri. Sampai jumpa, terima kasih. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf ya teman-teman.